Merenungkan surat 1 Petrus. Sabtu 6 Juni 2026. Mengalami kebaikan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 1-3. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, melalui firman Allah, kita telah dilahirkan kembali. Dengan mengefektifkan Injil di dalam diri kita, Roh Kudus telah menguduskan kita bagi Kristus. Walhasil, kita taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Demikianlah pemilihan oleh Bapa dan penebusan oleh Kristus terwujudkan pada diri kita. Lantas bagaimana? Dengan merujuk Mazmur 34 ayat 9, Rasul Petrus menandaskan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, atau jika kamu telah mengalami bahwa Tuhan itu baik. Dalam teks Yunani, egiusaste hoti Christos hokurios. Maka hendaknya orang percaya, pertama, membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan sebaliknya, yang kedua, menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Orang yang telah mengalami bahwa Tuhan itu baik, tidak cocok dengan segala kejahatan. Pasa kakia segala kejahatan, yakni kedengkian, tipu daya, kemunafikan, iri hati, dan fitnah. Semuanya itu mengancam kasih persaudaraan. Padahal orang yang telah mengalami bahwa Tuhan itu baik atau telah dilahirkan kembali dipanggil kepada kasih persaudaraan. Karena itu, orang percaya harus membuang kedengkian, tipu daya, kemunafikan, iri hati, dan fitnah dari dalam dirinya. Sebaliknya, saudara, ibarat bayi-bayi yang baru lahir, orang percaya hendaknya sangat menginginkan air susu yang murni dan yang rohani, atau susu rohani yang murni, tologikon adolon gala. Yang dimaksud adalah firman Allah. Tujuannya adalah supaya dengan firman Allah, orang percaya mengalami pertumbuhan rohani, sehingga mereka dapat menikmati sepenuhnya keselamatan yang telah disediakan Allah bagi mereka di surga, dan yang akan dinyatakannya saat Tuhan Yesus datang kembali. Nas ini, saudara, mengajarkan tentang pengudusan progresif beserta sarananya. Kita yang telah dilahirkan kembali sudah sepatutnya bertumbuh secara rohani. Sejak dilahirkan kembali menjadi manusia baru, kita mulai menikmati keselamatan. Tapi untuk menikmati kepenuhan keselamatan itu, kita harus bertumbuh secara rohani. Untuk itu, kita membutuhkan firman Allah sebagai makanan rohani yang sebaik-baiknya. Sangat menarik. Melalui firman Allah, Roh Kudus telah melahirkan kita kembali. Dan melalui firman Allah juga, Roh Kudus membuat kita bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Sesungguhnya, firman Allah adalah sarana anugerah yang utama. Lantas di manakah kita menjumpai firman Allah?
Jawabnya di dalam Alkitab. Ya, firman Allah telah didokumentasikan untuk kita di dalam Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sehubungan dengan itu, betapa pentingnya mendengarkan khotbah-khotbah yang mewartakan firman Allah dengan semurni-murninya. Betapa pentingnya membaca dan merenungkan firman Allah setiap hari. Dan betapa pentingnya mempelajari firman Allah secara teratur. Dengan jalan itu, saudara, kita semakin mengenal Allah, yakni siapa Dia bagi kita, apa yang dikerjakannya untuk kita, dan apa yang dikehendakinya dari kita. Pertumbuhan rohani pada hakikatnya adalah pertumbuhan dalam mengenal Allah. Mari kita bertekun dalam firman Allah. Bapa yang kaya dengan rahmat, Engkau telah membuat kami mengalami kebaikan-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk Injil, firman-Mu yang hidup itu, yang memberi kesaksian tentang pribadi dan karya Yesus Kristus Putra-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang telah melahirkan kami kembali melalui firman-Mu itu. Terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan hidup yang baru kepada kami. Karena itu Bapa, mampukanlah kami untuk menyingkirkan segala kedengkian, tipu daya, kemunafikan, iri hati dan fitnah dari dalam diri kami. Sucikanlah kami oleh Roh-Mu. Berilah kami hati yang selalu merindukan firman. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu memberi kami makanan rohani yang sebaik-baiknya, yakni firman-Mu setiap hari. Sehingga kami bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.